贼子休要猖狂！不密，主人突破阵，成了。 Setelah berhenti sejenak untuk bernapas, kini Kang Seruling kembali melanjutkan permainan sulingnya sehingga membuat semua orang yang mendengarnya merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan Kang Gendang dibuat terlempar dan terluka setelah menerima serangan ganas dan mematikan. Kemudian pada saat Kang Seruling akan melepaskan serangan untuk segera menghabisi mereka semua, tiba-tiba beruntungnya Asep datang tepat waktu. Berkat senjata kipas yang didapatkannya, dia berhasil menghancurkan serangan barusan serta berhasil membuat Kang Seruling pergi dari sana. Kang Gendang nampak terkejut karena Asep mendapat pengakuan dari senjata kipas yang merupakan senjata ajaib milik klan mereka. Asep pun membenarkannya. Dan berkat kipas ajaib itu jugalah dirinya sekarang sudah berhasil memadatkan 9 jenis hukum Dao Peri dan memasuki ranah Heavenly Fairy atau setengah langkah menuju ranah dewa. Sontak para anggota klan yang lainnya nampak senang dan bahagia karena dengan kemampuan yang Asep miliki, maka mereka tidak perlu takut lagi jika harus menghadapi serangan dari suku Poni Kegelapan. Kang Gendang lantas memberitahu sebuah informasi yang mana sebelumnya dia mendapatkan informasi suku Poni Kegelapan sebelumnya telah menyerang klan Laosen, lalu setelahnya menyerang klan mereka. Sehingga ini membuat Kang Gendang selaku ketua klan berasumsi atau berkesimpulan bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di balik kejadian tersebut. Seperti yang diketahui oleh Kang Gendang bahwa pada 300 tahun yang lalu suku Poni Kegelapan telah berhasil merusak segel antar dunia dan telah membentuk tubuh klon untuk mengacaukan dunia peri. Namun untung saja saat itu muncul 2 orang kultivator yang berada di ranah tingkat dewa berhasil memukul mundur mereka. Namun sekarang jika suku Poni Kegelapan kembali mengacau, maka tidak mungkin ada yang bisa menghentikannya. Sehingga Kang Banteng Tua menyarankan agar mereka segera menemui ketua klan Laosen untuk saling bekerja sama dalam menghadapi situasi yang akan terjadi. 再也不怕堕落冥皇来袭。借助黑金铁扇的力量，我已凝聚堕落仙域，幸有2族的半步先突袭洛神族，又进犯我族，必须找洛神族商议对策。若冥皇再作乱，后果难料。 Tetapi rupanya sedari awal Yao Yao sudah memperhatikan masalah yang terjadi di klan sapi iblis. Namun sayangnya dirinya tidak bisa melihat bagaimana proses atau cara Asep untuk mendapatkan senjata kipasnya. Sehingga ini membuatnya akan lebih memperhatikan gerak-geriknya. Di tempat lain, nampak Kang Seruling melaporkan kepada Dewa Iblis bahwa dirinya sudah melakukan rencananya dengan sempurna. Sehingga hal ini membuat Dewa Iblis sangat bangga. Yang mana jika rencana itu berhasil, ia berjanji akan memberikan darah suku Poni Kegelapan agar Kang Seruling dapat hidup abadi. Mendengarnya, Kang Seruling menjadi semakin bersemangat untuk melakukan segala perintah yang diberikan oleh Dewa Iblis. Sejenak kita tinggalkan si Dewa Iblis dan beralih kepada Lin Peng yang saat ini masih berkultivasi. Nampak Bang Lin Peng telah menguasai teknik Dao Api yang ditandai dengan munculnya sebuah pintu ajaib serta dari dalamnya keluar beberapa tulisan kuno yang langsung memasuki alam kesadarannya. Setelah memahami teknik Dao Api, kultivasi Lin Peng telah meningkat ke ranah dewa tahap awal, sehingga membuat si bungsu begitu bangga dengan ayahnya. Di tempat lain, Yao Yao yang sedari tadi juga memperhatikan Lin Peng tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya terhadap kemajuan pelatihan yang Lin Peng jalani. Ia merasa sangat senang karena usaha dan kerja kerasnya untuk membantu Lin Peng dalam meningkatkan kekuatannya tidaklah sia-sia. Setelah berhasil menguasai hukum Dao Api, kini Lin Peng kembali mencoba untuk memahami hukum Dao Petir. Namun rupanya hal ini tidak semudah yang ia bayangkan, karena pada dasarnya hukum Dao Api dan hukum Dao Petir adalah 2 hukum yang berlawanan.
Di tengah kebingungannya untuk bisa menyatukan kedua hukum Dao itu, Eyang Naga lantas memberikan sebuah saran untuk Lin Peng, yaitu menggunakan piringan geok penciptaan sebagai sarana mengendalikan Dao petirnya, sehingga inilah yang terjadi. Dan benar saja, syukur alhamdulillah akhirnya Lin Peng berhasil menguasai hukum Dao api dan petir secara bersamaan. Sementara itu di tempat lain nampak muncul para monster iblis yang datang menyerang dengan tujuan untuk melepaskan segel sang dewa iblis. Kembali kepada Yao Yao yang sedang menemui Lin Peng, ia nampak terkejut karena hanya dalam waktu setengah bulan saja Lin Peng telah mencapai ranah setengah langkah dewa tingkat 9. Akan tetapi ia juga tidak habis pikir karena kolam roh yang awalnya dipenuhi energi spiritual sekarang malah tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa. Lin Peng sedikit penasaran mengapa Yao Yao datang menemuinya. Ia pun menanyakan apakah Sokoponi kegelapan sudah mulai bergerak atau kedatangannya untuk memberikan cairan roh spiritual. Yao Yao lantas memberikan 2 botol geok yang berisi cairan roh spiritual kepada Lin Peng sebagaimana yang ia janjikan sebelumnya. Yao Yao juga berharap agar Lin Peng dapat membantunya di saat terdesak dan menangkap semua penjahat dari Sokoponi kegelapan. Meskipun Lin Peng melihat situasi Yao Yao nampak tidak bahagia, tapi Lin Peng memilih untuk tidak membahas masalah gadis tersebut karena yang paling penting untuk saat ini adalah meningkatkan kekuatan agar secepat mungkin dapat bisa menyelamatkan anaknya. Di tempat lain nampak anak gadis Lin Peng yang tidak sadarkan diri masih terperangkap terpenjara di dalam gunung tempat hukuman para dewa. Dewa iblis berencana untuk memurnikan gadis kecil yang memiliki garis darah tingkat tinggi ini guna membantu sang dewa iblis dapat mencapai ranah dewa tingkat menengah. Bagaikan membelah seekor burung pipit, Kang Seruling mengendalikan beberapa makhluk raksasa untuk segera mengendalikan pedang besar mereka ke arah gadis kecil agar bisa dijadikan sup daging. Dari arah lain nampak Yao Yao dan beberapa rekannya dari klan sapi iblis datang untuk menghentikan kemaksiatan dan rencana dewa iblis. Namun kedatangan mereka dihentikan oleh Kang Seruling yang saat ini melepaskan serangan berupa sebuah senjata rantai. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ saja setelah 2 orang rekan Yao Yao berhasil tertangkap oleh rantai yang langsung ingin melahap keduanya. Tentu saja Yao Yao tidak akan membiarkan kedua rekannya mati begitu saja sehingga ia menggunakan serangan tetesan air hujan yang akhirnya berhasil melepaskan kedua rekannya. Mengetahui klan Lao Shen dan klan sapi iblis telah bekerja sama, Kang Seruling lantas kembali membentuk sebuah segel di tangannya lalu melepaskan serangan rantainya dengan kekuatan penuh dan inilah yang terjadi. Rupanya Yao Yao malah terjebak dan terikat oleh rantai sehingga membuatnya tidak mampu mengeluarkan serta mengendalikan kekuatannya. Nona Jiang dari arah lain mencoba untuk menolongnya namun usahanya sia-sia karena Kang Seruling dapat dengan mudah menghentikannya. So easy, ujar Kang Seruling. Di sisi lain, Kang Gendang memerintahkan para anggota klan sapinya untuk membentuk formasi darah leluhur. Namun pada saat formasi mulai terbentuk, tiba-tiba alangkah terkejutnya para anggota klan dan ketua klan karena Asep malah berkhianat dan menusuk Kang Gendang dari arah belakang sehingga membuat Kang Gendang langsung tutup usia. Lalu cerita pun bersambung. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah terkadang orang yang kita anggap jahat bisa saja memiliki hati yang baik. Sementara orang yang kita anggap baik bisa saja berhati jahat.
Karena kebaikan dan kejahatan hanya dipisahkan oleh penghalang yang setipis tisu. Bye-bye.